Shalom dan selamat pagi kepada Anda semua dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Dan terima kasih sekali lagi kerana memilih untuk beribadah bersama-sama dengan kami secara atas talian. Bersama-sama dengan kami keluarga di SIB Alam Mesra One Borneo pada pagi hari ini. Dan untuk pengetahuan kita semua, Anda boleh mengikuti ibadah online ini pada setiap hari Ahad pada jam 10 pagi menerusi platform Facebook SIB Alam Mesra dan juga channel YouTube SIB Alam Mesra. Dan pada bulan Ogos ini, kita akan belajar satu tema, yaitu gereja Anda, keluarga Anda. Dan pada minggu ini, kita akan belajar bagaimana untuk mengekal persekutuan semasa lockdown. Dan sedikit pengumuman untuk kita semua pada hari ini. Persekutuan doa akan diadakan pada setiap hari Jumaat bermula jam 8 malam menerusi platform Zoom, dan kami sangat menggalakkan penyertaan Anda semua, dan Anda boleh mendapatkan link untuk Zoom berikut seperti yang tertera di skrin di hadapan Anda. Dan selain daripada itu, SIB Alam Mesra juga mengadakan kelas Alkitab 2 kali sebulan, dan ini akan diteruskan pada minggu hadapan iaitu 21 Ogos 2021 bermula pada jam 1 petang menerusi platform Zoom yang akan dikendalikan oleh Pastor Kusam Yontok. Dan Anda juga boleh mendapatkan link Zoom ini menerusi media sosial SIB Alam Mesra. Dan untuk mengikuti sebarang perkembangan terkini SIB Alam Mesra One Borneo, kami sangat menggalakkan Anda untuk mengikuti kami dalam grup WhatsApp Sibah Cafe, dan Anda juga boleh like page Facebook SIB Alam Mesra. Selain daripada itu, jika Anda mempunyai sebarang pertanyaan, permintaan ataupun bahan doa, Anda boleh letakkan di ruangan komen ataupun direct PM kami di page SIB Alam Mesra. Sekian pengumuman pada minggu ini. Shalom sekali lagi dan selamat beribadah. Shalom dan selamat pagi sekali lagi pada Anda yang berada di rumah atau di mana sahaja. Terima kasih kerana bersama kami beribadah di gereja SIB Alam Mesra pada hari ini. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan kerana sekali lagi kita berpeluang walaupun tidak secara fizikal, tetapi dapat berjumpa dan beribadah bersekutu bersama-sama melalui kebaktian online, melalui Facebook dan juga melalui YouTube. Mari kita berdoa pada pagi ini. Tuhan, kami mengucap syukur kerana Engkau adalah Allah yang setia. Engkau adalah Allah yang telah memimpin kami, memberi kami kehidupan, memberi kami nafas yang baru. Sehingga pada saat ini ya Bapa, pada pagi ini, Engkau telah memungkinkan kami untuk bersama beribadah melalui ibadah online pada pagi ini Tuhan. Bapa, kami ingin membuka hati kami kepadamu, mengembalikan rasa syukur kami di atas segala kebaikan-Mu, segala berkat-Mu, berkat kesihatan, berkat untuk keluarga kami ya Bapa.
Dan kami mengucap syukur ya Tuhan, mempunyai Allah seperti Engkau ya Bapa. Tempat kami meletakkan harapan kami, tempat kami meletakkan iman kami, kerana kami percaya Engkau adalah Tuhan Immanuel yang sentiasa menyertai kami, walau apa keadaan sekalipun yang berlaku di sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami ingin menyerahkan ibadah kami pada pagi ini ya Tuhan kepada Engkau, dan kami percaya ya Bapa bahwa Engkau menyertai kami pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amen. Sebelum kita memuji Tuhan, mari sekali lagi kita mengucapkan atau membaca pengakuan iman kita. Walaupun kita hanya membacanya, tapi mari kita benar-benar mengakuinya bukan sahaja di dalam hati, tetapi melalui pengucapan dari mulut kita. Mari kita bersama-sama membacanya. Kami percaya kepada Allah yang Esa dan Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami percaya kepada Allah yang mencipta dunia ini dan kerana kasih-Nya telah mengutus anaknya, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Allah sejati dan manusia sejati, yang diakui sebagai Tuhan dan Penyelamat oleh semua orang yang percaya, dan akan kembali untuk menghakimi semua manusia, baik orang benar maupun orang tidak benar. Kami percaya kepada Roh Kudus yang telah mengilhami para penulis Alkitab, memberi kehidupan baru dan melengkapi, memimpin dan menguduskan orang yang percaya. Kami percaya bahawa manusia adalah ciptaan istimewa yang mampu mengenal dan bersekutu dengan Allah melalui Yesus Kristus dan bertanggungjawab sebagai penata layan alam semesta ini, dan diberi amanah untuk memberitakan Injil Kristus kepada semua manusia. Katakan, ya, ini yang saya percaya. Ya, inilah yang saya percaya. Amin. Mari pada pagi ini kita membuka hati kita, isytiharkan bahwa Allah kita adalah Allah yang baik. Engkau baik. Haleluya. Mari bersama buka hati kita pada pagi ini. Angkat suara, katakan. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Bersama katakan, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Haleluya. Katakan bersama. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku angkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Mari isytiharkan, katakan, Engkau baik,
Yesus adalah Allah yang sungguh dan sangat baik dalam kehidupan kami. Amin. Amin. Mari pada pagi ini kita terus meninggikan Yesus, meninggikan Dia karena Dia patut dipuji. Amin. Haleluya. Bersama katakan, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Mari bersorak, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Amin. Mari bersama katakan, dasar dari yang ku harapkan adalah iman. Diberi dari segala yang tak kulihat. Amin. Iman berikanku kekuatan Untuk melakukan perkara yang hebat. bersama Rohmu, ku pasti menang. Katakan, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Mari bersorak, sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Mari bersama katakan, takkan biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku, karena kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Rohmu, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Mari bersorak, sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat keagungan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Haleluya. Kau Raja keagungan kami, Kau Yesus. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan.
saat ini saudara, kita akan memberi yang terbaik kepada Tuhan berupa keuangan kita. Dan marilah pada pagi ini kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan saya akan pimpin dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur di atas segala berkat-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan pada pagi ini Tuhan, kami ingin mengembalikan rasa syukur kami kepada Engkau berupa keuangan kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau telah mencukupkan segala keperluan kami ya Bapa dalam segenap kehidupan kami. Dan sebagai tanda cinta kasih kami kepada Engkau ya Bapa, kami ingin persembahkan wang persembahan kami kepada Engkau pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anda boleh memberikan dan menyalurkan wang persembahan Anda melalui akaun secara online banking daripada nombor akaun yang tertera di skrin di hadapan Anda. Amin. Karena Allah di pihak kita, amin. Karena kita lebih dari pemenang. Allah bagi kita. Siapakah lawan kita? Karena Allah bagi kita. Janjinya untuk kita. Bersama isytiharkan selalu melindungi, menyediakan, membebaskan, mengasihi dan membuat kita menang. Tak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus, dan kita lebih dari pemenang. Haleluya. Mari bersama katakan, Allah bagi kita. Siapakah lawan kita? Siapakah lawan kita? Tiada. Allah bagi kita. Karena janjinya untuk kita. Karena Dia selalu melindungi, menyediakan, membebaskan, mengasihi dan membuat kita menang. Tak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus, dan kita lebih dari pemenang. Selalu melindungi, menyediakan, membebaskan, mengasihi dan membuat kita menang. Tak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus, dan kita lebih dari pemenang. Amin. Karena kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Kau layak dipuji. Angkat suara kita sembah Dia, katakan bersama.
Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terpujilah namamu. Kami isytiharkan Engkau Raja atas segala raja. Engkau Allah dan Tuhan kami yang layak dipuji dan disembah. Engkau Yesus. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Katakan, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Angkat suaramu, kami sembah Engkau. Kau layak, Kau layak, kami menyembahmu Tuhan. Segala pujian, segala hormat kami ucap padamu
dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Haleluya Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Kau Allah kami. Katakan bersama. Bapakku datang menyembahmu, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku.
perkasa perbuatanmu di hidupku. Karena Engkau adalah Tuhan Allah kami. Dan apabila kami mendengarkan suara daripada firman-Mu yang akan disampaikan, biarlah Engkau berkata-kata terus di dalam hati kami ya Bapa. Biar Roh Kudus-Mu berbicara kepada setiap kami apabila firman-Mu disampaikan pada pagi ini. Segala kemuliaan, segala pujian dan hormat hanya bagi-Mu Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi kepada saudara dan saudari. Apa kabar saudara dan saudari? Saya harap saudara dan saudari semua sehat-sehat pada pagi ini dimanapun Anda berada. Saya harap dan saya percaya dan doa saya ialah Anda semua tetap di dalam pemeliharaan Allah kita, Yehova Jireh, pelindung kita, pembela kita daripada segala penyakit sampar, daripada segala malapetaka. Pada pagi ini saudara dan saudari, kita terus belajar firman Tuhan. Masih di dalam siri mengenai dengan gereja. Bahwa gereja itu adalah keluarga kita. Gereja itu adalah suatu community. Orang-orang percaya. Community orang-orang yang percaya yang sudah dibaptis. Bergabung atau berkumpul membuatkan suatu perkumpulan. Dalam satu tempat yang tepat, sentiasa bertemu untuk beribadah kepada Tuhan. Itulah makanya gereja ini tidak pernah tutup. Walaupun pada masa pandemik,
Tapi jangan salah tafsir saudara dan saudari. Saya maksudkan ialah bahwa gereja itu adalah bukan bangunan. Gereja itu bukan satu tempat yang kita pergi berkumpul menghadiri. Bukan satu acara. Tapi gereja itu adalah kita semua, Anda dan saya. Firman Tuhan mengatakan kita adalah bait roh Allah. Bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya kepada Tuhan. Kita memberi diri kita untuk dibaptis. Kita berkumpul dengan orang-orang yang sama-sama percaya kepada Tuhan. Sama-sama dibaptis. Karena baptisan itu adalah satu pernyataan iman kita. Kita identify diri kita sendiri kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu kita menggabungkan diri satu sama yang lain. Dan memang kita sering berkumpul. Seperti mana firman Tuhan mengatakan juga dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25 itu. Supaya kita tidak meninggalkan. Kita tidak menjauhkan diri kita daripada perkumpulan, daripada persekutuan-persekutuan. Memang kita berkumpul. Di mana-mana kita berkumpul. Bukan semestinya ramai orang saudara dan saudari. Tapi firman Tuhan juga mengatakan bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, disitulah dia. Dan itu adalah gereja, saudara dan saudari. Maka pada pagi ini saya ingin meneruskan siri ini. Dan saya ingin katakan daripada awal lagi ini saudara dan saudari, gereja. Apapun gereja Anda menggabungkan diri. Gereja itu adalah keluarga rohani kita. 2 minggu yang lalu kita telah belajar bahwa gereja itu adalah keluarga kita. Gereja itu adalah community kita. Kumpulan orang-orang yang percaya Tuhan. Dan kita menjadi ahli, kita menjadi menggabungkan diri kepada perkumpulan itu. Saya ingin mulakan firman Tuhan ini dengan membaca satu passage dalam Alkitab yang 2 minggu yang lalu pun kita juga membaca. Terdapat daripada Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-41 hingga kepada ayat yang ke-47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengejaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara dan saudari, ini adalah satu contoh, bahkan kita boleh katakan satu model gereja. Yaitu gereja yang mula-mula, yang pertama. Yaitu gereja di Yerusalem. Yang telah didirikan, telah bermula, telah wujud pada hari Pentakosta. Mari saya bagi satu definisi yang sederhana mengenai dengan gereja. Gereja itu adalah sekumpulan orang percaya yang telah
memberi diri mereka untuk dibaptis, bergabung bersama-sama dalam suatu komitmen untuk saling membantu satu sama yang lain, serta menggenapi firman Allah dan rencana Allah di dalam hidup mereka. A church is a group of baptized believers who join together in a commitment to help each other to fulfill God's purposes in their lives. Saya ingin juga pada pagi ini menghuraikan dan menjelaskan kembali mengapa gereja ini, mengapa gereja Tuhan itu penting di dunia ini. Dan kita memuji Tuhan, dan saya bersyukur karena saya percaya yang mendengar, menyertai firman Tuhan dan ibadah ini pada pagi ini telah menggabungkan diri, telah menjadi committed kepada sebuah gereja lokal. Karena Allah mempunyai rencana yang besar di dalam gereja atau untuk gereja. Karena gereja itu adalah sangat penting dan dia mempunyai central role. Dia mempunyai peranan utama atau yang besar di dalam dunia ini. Dan lagi saya ingin katakan bahwa waktu saya mengatakan atau menggunakan perkataan gereja, saya merujuk kepada Anda secara pribadi. Anda semua sebagai satu kumpulan yang berkumpul menjadi sebuah gereja lokal di tempat yang lokal. Bagi Anda semua yang menjadi anggota kepada gereja di Sibah. Pertama, gereja itu penting karena gereja itu adalah keluarga Allah sendiri. Dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga saya ingin membaca. Terpujilah Allah dan Bapa kita, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kalau dalam bahasa Inggris satu terjemahan mengatakan God has given us the privilege of being born again so that we are now members of God's own family. Allah telah memberikan kita keistimewaan untuk dilahirkan kembali. Supaya kita boleh menjadi anggota kepada keluarga Allah. Ayat 22 dalam 1 Petrus pasal yang pertama itu juga mengatakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Lihat saudara dan saudari. Rencana Allah untuk menyelamatkan kita, untuk menebuskan kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di salib ialah supaya kita boleh menjadi ahli atau anggota kepada keluarga Allah. Dalam 1 Timotius pasal yang ketiga ayat 15 mengatakan bahwa jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sesuai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Paulus mengatakan kepada Timotius bahwa di dalam pengajaran-pengajaran, walaupun dia lambat untuk bertemu dengan mereka, bertemu dengan Timotius, tapi mereka sudah diajar bagaimana mereka harus hidup sebagai
keluarga Allah. Bagaimana mereka hidup? Ialah mereka saling membantu satu sama yang lain, mereka saling menopang satu sama yang lain, mereka harus mengasihi satu sama yang lain. Tapi lebih daripada itu, gereja itu kata Rasul Paulus ialah tiang penopang dan dasar kebenaran. Gereja itu adalah tiang penopang, dasar kebenaran kepada iman kita. Karena gereja itu didirikan, founded by God Himself, didirikan oleh Allah sendiri. Yesus berkata dalam Matius pasal yang ke-16, Aku akan membangunkan gerejaku, alam maut tidak ada kuasa ke atasnya. Yesus yang membangunkan. Untuk apa? Menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran. Karena gereja seharusnya mengejar kebenaran. Dan kebenaran itu ialah bahwa Yesus telah datang, mati di salib untuk dosa manusia. Dia dikubur, tapi bangkit pada hari yang ketiga seperti mana firman Tuhan telah katakan. Dia naik di sorga dan dia telah berjanji bahwa dia akan datang kembali mengambilkan kita semua. Dia mengajar kita juga bagaimana kita harus hidup sementara menunggu dia. Itulah makanya kita dalam gereja ini mengajar dengan tegas kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tanpa kompromi. Kita mengajar bahwa hanya satu sahaja kebenaran, yaitu kebenaran yang kita perolehi di dalam Tuhan Yesus Kristus sendiri. Yang mana ia mengatakan, Aku adalah jalan. Bahkan dia juga mengatakan, Aku adalah hidup. Yesus mengatakan, Dia jalan. Dia hidup. Dia kebenaran. Orang lain mengatakan, mari ikut aku. Saya akan memberitakan, saya akan ajar kamu kebenaran. Tapi Yesus mengatakan, aku adalah kebenaran. Ada orang mengatakan, mari ikut aku akan ajar kamu, tunjuk kamu tentang jalan yang benar. Tapi Yesus mengatakan, aku adalah jalan. Ada orang mengatakan, mari ikut aku akan ajar kamu tentang kehidupan. Tapi Yesus mengatakan, aku adalah kehidupan. Saudara dan saudari, jangan pergi kepada orang ketiga. Jangan cari kebenaran tempat lain. Tapi cari Tuhan Yesus Kristus karena Dia adalah jalan. Dia adalah kebenaran. Dialah hidup. Nah, gereja itu adalah keluarga Allah. Dan apabila Anda percaya kepada Tuhan Yesus, memberi diri Anda untuk dibaptis, bergabung dengan orang-orang yang percaya yang lain, engkau menjadi pada hari itu anggota kepada keluarga Allah. Kita menjadi anggota kepada sebuah keluarga di bumi ini. Cara daging kita dilahirkan di dalam keluarga itu. Yang tidak dilahirkan tidak boleh menjadi anggota kepada keluarga itu. Memang ada juga yang kita diangkat adopted. Sama juga dalam keluarga Allah. Seseorang itu kalau ingin menjadi anggota keluarga Allah, dia harus dilahirkan kembali. Itulah makanya kita membaca tadinya itu dalam 1 Petrus, karena kita dilahirkan kembali oleh firman Tuhan itu dan Tuhan Yesus Kristus. Haruslah kita hidup mengikut kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kedua, saudara dan saudari, mengapa gereja ini penting? Tahukah Anda bahwa sebabnya dan alasannya Allah menciptakan seluruh semesta alam ini, alam semesta ini, the whole universe, ialah karena gereja. Gereja adalah alasan.
Gereja adalah sebab mengapa Allah menciptakan alam semesta. Efesus pasal yang pertama ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Ayat yang kelima mengatakan juga, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Sebelum Allah menciptakan dunia ini, sebelum Allah menciptakan alam semesta ini, Allah sudah memilihkan kita. Allah sudah menentukan kita di dalam Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya. Sungguh heran dan ajaib saudara dan saudara. Amin. Sejak apa-apa penciptaan yang lain, sejak bumi ini, sejak alam semesta ini diciptakan, Allah sudah menentukan keadaan kita, kewujudan kita. Dalam Living Bible yang mengatakan, long ago even before He made the world, God chose us to be His very own through what Christ would do for us. Seringkali kita susah memaham dan memahami kebenaran ini, betapa dalamnya, betapa dahsyatnya kebenaran ini, saudara-saudara. Tapi ini adalah satu kebenaran. Di dalam rencana Allah yang susah kita mau paham. Tapi Allah telah mencipta gereja. Allah telah mencipta Anda dan saya. Dia telah menentukan Anda dan saya untuk menjadi anak-anak-Nya di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus sebelum Dia menciptakan alam semesta ini. Ketiga, saudara dan saudari, kenapa gereja penting? Kenapa Anda penting di mata Tuhan dan di hadapan Tuhan? Ialah karena Yesus mati untuk gereja. Yesus mati untuk Anda, untuk saya. Yesus tidak mati untuk syarikat-syarikat konglomerat. Yesus tidak mati disalib untuk organisasi-organisasi, institusi-institusi dalam dunia ini. Tapi Yesus mati disalib untuk gerejanya. Dan gerejanya itu adalah Anda dan saya. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-27 berkata, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dan dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Saudara-saudari, Yesus menyerahkan dirinya untuk gereja. Yesus menyerahkan dirinya untuk Anda, untuk saya, untuk kita semua. 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 17 mengatakan juga, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal dan akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Dia. Saudara-saudari, bukan sahaja gereja itu penting sehingga Yesus mati untuk gereja itu, tapi gereja itu penting karena gereja itu akan wujud sehingga kepada kekekalan. Bahkan yang akan wujud kekal, yang akan wujud selama-lamanya di bumi ini adalah hanya gereja. Saya ulang, saya rephrase. Hanya gereja Tuhan sahaja
yang akan wujud di bumi ini selama-lamanya sehingga kepada kekekalan. Sekali lagi saya rephrase. Gereja yaitu Anda dan saya adalah kumpulan anggota-anggota, pribadi-pribadi yang akan wujud selama-lamanya hingga kepada kekekalan. Saya sudah baca tadi dalam 1 Tesalonika pasal 4 yang ke-7. Sama juga dengan Efesus pasal yang ke-3 ayat 21. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Gereja akan wujud. It will exist forever and ever. From generation to generation, dari turun-temurun sampai selama-lamanya. Kata firman Tuhan. Bayangkan saudara-saudari. Sampai kekekalan. Anda dan saya akan tetap wujud. Akan terus hidup. Karena Tuhan Yesus Kristus. Tapi bukan itu saja saudara. Gereja ini penting karena Allah mempunyai rencana yang ilahi dan abadi untuk gereja. Sekali lagi, saya ingin personalize. Gereja penting, Anda penting, saya penting dan sangat berharga di mata Tuhan. Karena Dia mempunyai rencana yang ilahi. Dia mempunyai rencana yang abadi. Eternal untuk kita semua yang percaya kepada Dia. Efesus pasal yang ke-3 ayat yang ke-10 dan 11 berkata, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksananya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Melalui gereja Allah telah menyatakan maksudnya yang abadi itu. Yang dilaksanakannya melalui Tuhan Yesus Kristus. Gereja yang menyatakannya kepada bangsa-bangsa, kepada penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah di bumi ini. Apa yang Yesus lakukan. Dan arti kata yang lain. Gereja itu yaitu Anda dan saya adalah wadah pemberitaan rencana Allah yang indah itu untuk semua orang. Pemerintah, penguasa. Dan berita yang kita ingin kongsikan kepada semua orang adalah bahwa Allah mengasihi seluruh atau semua orang. Sehingga Dia mengaruniakan, sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Dan sesiapa yang percaya kepada Dia tidak akan binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Ini adalah inti. Ini adalah core, pusatnya, inti yang pemberitaan kita. Inti isi kepada pemberitaan kita, saudara-saudari. Karena di dalam gereja itu telah tertanam, terwujudnya rencana ilahi dan abadi Allah sendiri yang harus disampaikan dan dinyatakan kepada dunia ini. Dan saudara, gereja itu penting, Anda penting, saya penting, semua kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu penting. Karena gereja itu, kumpulan kita semua sebagai satu badan korporat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu adalah badan korporat yang
tidak akan gagal dan tetap akan berjaya, tetap akan berhasil. Saya sudah baca, tadinya itu saya sudah menyebut Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-18 yang berkata, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Gereja tidak akan pupus di bumi ini. Gereja tidak akan hilang daripada muka bumi ini. Semua yang lain akan pupus, akan hilang, semua pemerintahan dan kuasa-kuasa yang lain akan runtuh dan jatuh. Gereja Tuhan, gereja yang Yesus bangunkan akan berdiri tegap, teguh. Bahkan alam maut sekalipun tidak ada kuasa menyerangnya. Bahkan gereja itu adalah penyerang kepada alam maut sekalipun. Oleh itu saudara-saudari, bagi Anda dan bagi saya, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang memberikan diri dibaptis di dalam air sebagai tanda pengenalan kita, tanda penyerahan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, tanda bahwa kita sudah berpindah daripada hidup yang lama itu kepada hidup yang baru dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah suatu privilege. Ini adalah satu keistimewaan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, saudara. 1 Petrus 1:3. Begitu besar rahmat Allah kepada kita, yang membuatkan kita dan membolehkan kita dilahirkan kembali oleh kebangkitan Tuhan Yesus Kristus daripada antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, dan ini adalah satu privilege, saudara. Ini adalah juga satu pilihan, yaitu ini Allah sudah menawarkan kepada kita. Allah sudah memberikan anugerahnya kepada kita. This is a standing offer. Satu tawaran yang sedia berterusan di hadapan setiap orang. Tapi tiap-tiap orang itu harus membuat keputusan untuk menerimanya ataupun menolaknya. Dan ini adalah privilege Anda. Dan saya syawarkan saudara dan saudari, pada pagi ini, jangan salah pilih. Jangan tolak anugerah Allah kepada Anda. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang mati di salib itu. Dia telah memberikan kita suatu privilege untuk dilahirkan kembali. Sehingga kita semua adalah ahli, anggota kepada keluarga Allah. Oleh itu kita semua yang percaya kepada Tuhan, kita semua bersaudara. Dan firman Tuhan mengatakan cara hidup kita ialah saling mengasihi satu sama yang lain. Nah, saudara dan saudari, soalannya sekarang ini adalah dalam masa pandemik ini, bagaimana kita boleh menghidupkan ini? Firman Tuhan mengatakan bahwa kalau kita satu keluarga, bagaimana kita boleh menghidupkan ini sedangkan kita tidak boleh bertemu. Sedangkan kita tidak boleh berkumpul bersama-sama di gereja seperti biasanya kita lakukan tahun-tahun lalu yang dulunya itu. Bagaimana kita boleh bersekutu? Bagaimana kita boleh mematuhi Ibrani pasal 10 ayat 25 itu? Atau bagaimana kita mengamalkan suatu kehidupan bermasyarakat, community, keluarga Allah sebagai satu gereja yang telah diamalkan, yang telah dilaksanakan oleh gereja yang mula-mula itu, yang kita baca pada awal session ini, yaitu
bahwa orang-orang yang menerima perkataannya, mendengar khotbah firman Allah yang disampaikan oleh Petrus, mereka percaya, mereka memberi diri, mereka dibaptis. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dan semua orang telah menjadi percaya, tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka ada kepunyaan bersama. Dan mereka bertekun dengan sehati, berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Tuhan. Bagaimana kita mempraktikkan ini, saudara-saudara, secara nyata di dalam masa seperti keadaan kita sekarang. Di mana pergerakan kita dibatasi. Di mana perkumpulan kita tidak dibolehkan. Dan kalau kita lihat semua sekatan-sekatan ini adalah untuk kebaikan kita. Supaya kita boleh memutuskan tularan virus COVID-19 itu, saudara dan saudari. Ini adalah satu perkara yang kebanyakan kita, pemimpin-pemimpin gereja, sedang berpikir, bagaimana kita boleh mengamalkan hidup berjemaat sedangkan kita tidak boleh mengadakan pertemuan-pertemuan berjemaat. Dan di dalam ini kita risau. Sudah 1 tahun lebih. Bahkan masuk barangkali 1 tahun lebih, masuk mau 2 tahun. Kita tidak dapat bertemu atau jarang dapat bertemu. Keraguan dan kerisauan kita sebagai pemimpin-pemimpin gereja adalah takut anggota-anggota gereja lama-kelamaan merasa tidak lagi atau kehilangan kerinduan untuk bersekutu. Bahkan tidak lagi merasa miss kebaktian-kebaktian bersama itu. Yang lebih lagi merisaukan kita ialah anggota-anggota kita. Orang-orang yang percaya. Karena sibuk dengan yang lain, lupa membaca firman Tuhan. Lupa untuk mengadakan ibadah keluarga. Kita mengakui dalam gereja kita sendiri pun banyak pelayanan-pelayanan yang kita tidak dapat lakukan. Seperti kelompok-kelompok sibah, yaitu kelompok-kelompok pemuridan, kelompok-kelompok kecil. Pertemuan-pertemuan kelas-kelas yang lain. Kebaktian-kebaktian dan firman Tuhan pun kita hanya pre-recorded. Penjangkauan kita seakan-akan tidak banyak. Dan semuanya ini merisaukan kita. Merisaukan saya sebagai pemimpin dalam gereja ini. Tapi senantiasa berdoa. Mengikatkan saudara dan saudari. Kami sangat prihatin waktu mendengar banyak di antara kita kehilangan orang-orang yang terdekat dalam keluarga. Terkesan dengan COVID-19 ini, pandemik ini. Tapi saya ingin katakan kepada saudara-saudari, kami sentiasa berdoa. Tapi kami juga menyadari, mendoakan tanpa menyatakan keprihatinan itu adalah tidak sempurna. Tapi kita memuji Tuhan, saudara dan saudari, karena teknologi yang ada sekarang,
kaidah-kaidah dan platform-platform dalam internet, kita boleh melakukan dan kita boleh berhubung dengan saudara dan saudara semua. Dalam platform-platform sosial media, di dalam platform aplikasi-aplikasi yang lain, kita coba salurkan pelayanan kita. Kita tidak tahu apa yang berlaku pada masa-masa hadapan, saudara-saudara. Tapi kita tahu bahwa kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita akan tetap berada di sisi yang menang. Apa maksud saya? Kalau sekiranya saudara dan saudari, kita terkesan atau kita terjangkit dengan pandemik ini, dan Tuhan panggil sama kita, itu adalah satu keuntungan. Seperti mana Rasul Paulus katakan, kenapa satu keuntungan? Karena kita akan pergi ke tempat yang lebih baik, jauh lebih baik daripada dunia ini dan kehidupan ke dunia itu, yaitu di sorga. Yesus sudah berjanji kepada kita. Dia pergi untuk menyediakan tempat kita, rumah untuk kita. Itu keuntungan karena kita akan pergi hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Yang kita percaya, yang kita agung, yang kita sembah, kita layani itu. Tapi jika sekiranya saudara dan saudari, kita akan hidup, kita terus hidup, walaupun kita hidup di tengah-tengah pandemik ini, kita akan oleh kemurahan Allah, kita akan hidup dan sehat. Kita hidup untuk melayani Tuhan Yesus. Kita hidup untuk Tuhan Yesus. Itu juga adalah keuntungan. Jadi apapun berlaku, kita tetap di sisi menang, bukan di dalam kekecewaan dan kegagalan. Amin, saudara. Oleh itu, saya ingin akhir ini kita boleh beribadah, kita boleh bersekutu, tapi mari kita gunakan media-media sosial. Banyak yang ada sekarang. Kita boleh masih bertemu, kita boleh mengadakan kelas Alkitab online. Kita boleh mengadakan persekutuan doa, aplikasi-aplikasi sosial media, Zoom, Google Meet, yang lain-lain. Kita boleh bersekutu dalam 2, 3, 4 orang melalui sosial media. Mari kita gunakan semua ini, saudara-saudari. Mari kita bangkitkan semangat, dorong satu sama yang lain, mendorong satu sama yang lain. Walaupun tidak bertemu, tapi melalui kaidah-kaidah ini, mari kita dorong satu sama yang lain. Supaya apabila kita boleh bertemu, semangat kita akan tinggi. Hati kita, semangat kita akan berkobar-kobar. Rindu bertemu dengan teman-teman yang lain. Rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Tapi sementara itu, mari kita layani Tuhan. Dengan melayani orang-orang yang terdekat dengan kita. Melalui media-media sosial yang ada pada masa ini. Karena kita boleh menjangkau ramai orang. Kita boleh menjangkau orang. Lebih ramai daripada kalau kita hanya berkumpul dan bergantung kepada kebaktian hari Minggu sahaja, saudara dan saudari. Gereja tidak tutup. Gereja tidak terputus. Gereja tidak akan pupus. Gereja akan tetap wujud selama-lamanya. Karena gereja adalah kaidah dan wadah Allah untuk menyampaikan rencananya kepada dunia ini. Gereja adalah tiang penopang dan dasar kebenaran untuk kita semua. Dan Anda adalah sebahagian dengan ini semua. Dan gereja ini adalah satu gerakan, saudara-saudara, bukan satu organisasi, bukan satu institution, bukan satu monumen, tapi satu movement yang menyampaikan dan memberitakan pengharapan kepada seluruh dunia. Dan Anda mempunyai peranan di dalam
movement dalam gerakan ini. Pada pagi ini saya ingin saudara-saudara berdoa untuk kita semua sebelum mengakhiri firman Tuhan ini. Seperti mana saya katakan, ramai di antara saudara dan saudari yang terkesan dengan pandemik ini. Kami mendengar dalam kalangan kita sendiri pun ada ibu, ada bapak, ada abang, ada adik yang terjangkit dengan virus ini, quarantine. Mungkin ada juga ahli keluarga terdekat yang telah menjadi korban kepada pandemik ini. Banyak juga yang terkesan dengan secara ekonomi pekerjaan tergantung, diberhentikan karena majikan tidak dapat meneruskan, tidak boleh sustain perniagaan, kerjaan, karena downsizing, pengurangan. Banyak yang tidak mempunyai pekerjaan pada masa ini. Ini semua cabaran-cabaran saudara-saudari. Saya ingin berdoa untuk saudara dan saudari pada pagi ini. Mari kita berdiri dimanapun Anda berada, di rumah masing-masing. Angkat tangan, berdoa kepada Tuhan. Semasa saya juga berdoa kepada Anda, untuk Anda. Tuhan, saya mau berdoa pagi ini. Firman-Mu sudah disampaikan. Kami adalah gereja-Mu. Kami mempunyai rencana yang indah abadi bagi kami semua. Kami bersyukur, bangga Tuhan, karena kami mempunyai peranan di dalam rencana-Mu yang abadi ini. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memilih dan memanggil kami menjadi anggota kepada keluarga-Mu sendiri. Keluarga rohani Engkau telah sendiri wujudkan melalui Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini Tuhan, saya mau berdoa untuk teman-teman saya, saudara dan saudari saya, adik-adik saya yang terkesan dengan pandemic COVID-19 ini Tuhan. Yang mempunyai ahli-ahli keluarga ditinggalkan karena penyakit ini Tuhan. Beri kekuatan dan penghiburan. Buatkanlah mereka memusat perhatian kepada Engkau, saya berharap kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau adalah pengharapan kami semua. Saya berdoa Tuhan bagi mereka yang sedang berada di tempat-tempat karantin Tuhan. Berdoa supaya Engkau menyertai, menghibur. Bahkan yang dijangkiti dengan virus ini Tuhan, Engkau menyembuhkan Tuhan. Alirkanlah kuasa kesembuhan-Mu sendiri Tuhan. Saya mau berdoa Tuhan kepada mereka yang kehilangan pekerjaan. Oleh karena majikan-majikan yang terpaksa mengurangkan bilangan pekerja. Karena perniagaan-perniagaan yang terkesan oleh pandemik ini Tuhan, berdoa supaya Engkau menyertai, Engkau memberi jalan penyelesaian Tuhan. Kami mau berdoa untuk ekonomi negara ini Tuhan supaya Engkau pulihkan. Kami mau berdoa Tuhan untuk pihak kerajaan yang mengurus, bertungkus lumus dan berusaha untuk mengatasi masalah-masalah yang kami sedang hadapi Tuhan. Berikanlah hikmat. Sementara ini Tuhan, bagi anak-anak-Mu beri damai sejahtera. Beri ketenangan hati. Beri kekuatan iman. Amin juga Tuhan. Dan jadikanlah kesempitan ini menjadi kesempatan bagi kami semua untuk melayani-Mu, untuk membantukan orang lain, mendorong satu sama yang lain Tuhan. Berkatikanlah setiap orang yang mengikuti kebaktian hari ini, dimanapun mereka berada. Pulihkanlah keadaan kami semua. Sembuhkanlah keadaan kami Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus.
Amin. Amin. Thank you.